Selanjutnya kita ada pada materi AKMI sebagai tes diagnostik pada madrasah, Bapak Ibu. Untuk bahan materi pelatihan ini, Bapak Ibu bisa cari pada bahan ajar di LMS. Itu tadi malam sudah saya centang, bisa Bapak Ibu lihat. Jadi AKMI sebagai tes diagnostik madrasah di situ sudah ada. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, selanjutnya adalah AKMI sebagai tes diagnostik pada madrasah, Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya pada materi ini nanti Bapak Ibu akan dikenalkan dengan nih Bapak Ibu. Kenapa mati-mati? Memahami maksud dan tujuan AKMI. Lalu bagaimana AKMI itu bisa sebagai tes diagnostik. Memahami maksud dan tujuan dari tes diagnostik itu sendiri. Dan nanti yang terakhir, fungsi dari AKMI itu. Bagaimana fungsi AKMI itu sebagai tes diagnostik untuk siswa pada madrasah. Sekarang kita sebelum AKMI, ini kita ada latar belakang. Jadi mengapa AKMI itu ada? Akan suatu assessment kompetensi yang ada pada madrasah. Di mana pada AKMI itu nanti berisi dengan soal-soal literasi. Ya Bapak Ibu ya. Tolong ini yang masih belum di-unmute, di-mute ya Bapak Ibu, yang belum di-mute. Ini masih ada suara siapa ini ya? Jadi latar belakang adanya AKMI itu karena untuk peningkatan level literasi siswa. Berdasarkan hasil PISA atau Program for International Student Assessment, jadi PISA dunia, Indonesia itu diumumkan dan mendapatkan nilai PISA yang lumayan rendah, Bapak Ibu. Tidak terada di sini. Nah, dari hasil inilah, maka literasi di Indonesia harus ditingkatkan. Salah satunya melalui AKMI. Akun email. Mohon maaf Bapak, tolong bukan ini ya. Saya bantu mute. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu dulu latar belakang AKMI. Jadi AKMI itu tidak tiba-tiba terjadi. Tidak tiba-tiba mari kita AKMI, tidak. Tetapi AKMI itu latar belakangnya adalah karena adanya skor PISA di mana skor literasi anak-anak di Indonesia itu tergolongnya rendah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari gambaran ini, reading, matematik, dan sains. Nah, dari sinilah akhirnya dirumuskan bagaimana caranya kita meningkatkan mutu pendidikan, kita meningkatkan level literasi siswa-siswa kita agar tidak tertinggal dari negara-negara yang lain. Nah, akhirnya cara pengembangan literasi pada madrasah salah satunya melalui asesmen kompetensi madrasah tersebut. Nah, melalui
acne itu nanti diharapkan siswa-siswa bisa terdiagnostik, ya, bisa terdiagnosis level literasinya, dan Bapak Ibu guru bisa membantu. Jadi awalnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bercurah pendapat. Silahkan Bapak Ibu jelaskan pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu raise hand. Nanti akan saya sebut namanya. Silahkan mulai menyampaikan. Dibuka mic-nya. Lalu setelah selesai nanti lower hand. Tidak apa-apa. Ayo kita mulai aktif mulai saat ini. Silahkan. Saya tunggu loh Bapak Ibu. Ayo. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang akan menjawab? Kalau tidak ada yang menjawab nanti saya tunjuk dulu ya satu-satu. Silahkan Ibu, Kenapa Bapak. Ibu? Ya, Apa silahkan pertanyaannya raise tadi, hand. Bu? Mengamati gambar pada layar, Bapak Ibu. Ya. Silahkan gambarnya diamati. Apa ini? Mbak Anu, dokter memeriksa jantung berarti. Ya, Diagnosa. silahkan raise hand dulu, Bapak Ibu. Biar terlihat di layar kami siapa yang berbicara. Ibu Bicara. Irma. Silahkan Ibu Ya, Bu. Irma. Kalau berdasarkan gambar, sepertinya ini pemeriksaan kesehatan. Ya. Silahkan dilanjutkan, Bu Irma. Angkat tangan. Ini sudah. Ibu Irma, dilanjutkan. Sudah. Ya, Bu. Kalau dari gambar, posisinya ini memperlihatkan ada pemeriksaan kesehatan dari dokter gitu. Lalu? Berarti kondisi pasien ini kondisi yang dalam keadaan tidak sehat sehingga harus melakukan check up atau pemeriksaan. Ya, terima kasih Irma, Irma Yakti ya. Selanjutnya silakan. Ya, Ibu Wisnur. Ya, silakan Ibu Wisnur. Iya, Ibu, kalau saya mengamati gambar ini, Bu, pemeriksaan dokter memeriksa jantung, pemeriksaan jantung itu. Karena saya lihat dia punya denoknya itu kayaknya pemeriksaan jantung sebelah kiri itu, Bu. Makasih, Bu. Berdasarkan Ya. gambar, Bu. Ya, betul ya. Ya, kalau menurut Ibu Wisnur itu pemeriksaan jantung, Bapak Ibu. Silahkan siapa lagi yang akan berpendapat? Silahkan Bapak Ibu. Baik, halo. Oh ya, Baik, Ibu kalau Siti, silahkan Ibu. Ya. gambar Ya, yang ini tadi yang saya pertama tanya ya, Bu. Namanya sudah ada. Silahkan. gambar pertama menunjukkan bahwa Suaranya masih belum terdengar, Bu. dokter sedang memeriksa denyut nadi. Oh, dokter sedang memeriksa denyut nadi ya. Apalagi Bu? Sudah? Hanya itu saja. Terima kasih. Oh, hanya itu saja. Ya, terima kasih Bu Maisarah. Selanjutnya Bapak Ibu, ayo ini orangnya tuh semuanya ada 28 loh Bapak Ibu. Ini baru 3 yang pendapat. Silahkan, silahkan. Bapak-bapak ini belum ada suaranya loh Bapak-bapak. Oh, Ibu Siti Rahma, silahkan Ibu Siti Rahma. Iya Ibu, dari hasil pengamatan saya, dari kedua gambar ini menunjukkan bahwa
Dua orang pasien sedang memeriksa kesehatan di kedua dokter yang berbeda. Iya, gambar yang pertama ini menunjukkan dia memeriksa keadaan jantung. Kalau nggak salah ini jantung. Dan yang gambar kedua ini menunjukkan dia memeriksakan hanya sekedar memeriksa detak jantungnya. Sedangkan yang gambar yang pertama itu dia lebih spesifik. Ya, seperti itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti Rahma. Silahkan Ibu Rosnawati. Nah, silahkan. Kalau menurut saya ini Bu, ini adalah Ya. gambar memeriksakan kesehatan, terutama itu Bu, kesehatan jantung. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ibu Rosna. Ibu yang apa lagi? Ibu Hartini, silahkan Ibu Hartini. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, ini adalah aktivitas seorang dokter yang memeriksa beberapa organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Karena pada gambar tersebut, dokter tidak hanya memeriksa jantung, tetapi ada juga bagian wajah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Hartini. Ya, kalau menurut Ibu Hartini tidak hanya jantung, tapi ya. Silakan. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Ya, jadi berdasarkan gambar ini, memang benar Bapak Ibu. Itu adalah gambar di mana dokter memang sedang mendiagnosa atau memeriksa pasiennya. Nah, dari sini kita akan memiliki gambaran sama ya, bagaimana kita bisa mendiagnosa peserta didik kita dan kita bisa memberikan perencanaan baru terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Selanjutnya kita akan berpendapat apa yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik. Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik ini? Silahkan Bapak Ibu berpendapat di sini. Jam 1 Indah selesai Zoom. Silahkan siapa yang akan berpendapat? Ibu Fadlun, silahkan. Suaranya belum, Ibu. Menurut saya, yang diketahui tentang tes diagnostik itu mengetahui tentang bagaimana kelebihan dan kelemahan siswa dalam mencerna suatu pelajaran. Ya, terima kasih. Ya, berarti menurut Ibu Fadlun, diagnostik itu tentang kelemahan dan kelebihan siswa, kita tahu dari mana. Lalu apakah ada istilah lulus, Ibu? Ya. Tes diagnostik ada lulus tidak lulus? Istilahnya. Yang pertanyaan kedua, Bu Fadlun. Apakah istilah lulus dan tidak lulus? Ada tidak? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silahkan berpendapat. Ibu Irma, silahkan Ibu Irma. Terima kasih Bu. Kalau untuk pertanyaan kedua, kayaknya tidak perlu ada istilah lulus dalam tes diagnostik, karena tes diagnostik ini sebenarnya kan tujuannya untuk mencari kelemahan dari kelebihan dari siswa itu sendiri dalam proses pembelajaran
Sehingga ini merupakan tindak lanjut nanti bagi guru untuk menentukan tindakan apa yang tepat sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Baik. Bapak Ibu yang lain? Ibu Hartini ini mau menjawab lagi? Apa lagi? Saya Bu, Ibu Hilda Bu. Oh iya, Ibu Hilda. Ya, silakan Ibu Hilda. Ibu, yang saya ketahui tentang tes diagnostik itu Bu, tes yang digunakan untuk secara tepat kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa pada pelajaran atau topik tertentu Bu. Ya. Lalu Ya, apakah ada hubungannya dengan kelulusan Ibu Hilda? dia harus lulus Bu, jangan tidak lulus Bu. Begitu Karena ya. ini kan berkaitan dengan harus untuk kelemahan siswa. Kita harus diluluskan anak-anak Ibu. Jangan tidak diluluskan Bu. Ya, terima kasih Bu Hilda. Ya. Ya, silakan. Ini masih pada tes diagnostik. Apa yang Bapak Ibu ketahui? Lalu apakah tes tersebut ada hubungannya? Ibu siapa dulu ini? Ibu Rifkoh dulu. Habis ini Ibu Siti Rahma. Silakan Ibu Rifkoh. Silakan Bu. Ibu, Mbak, Assalamualaikum. Mau pamit sholat dulu, Bu. Oh iya Pak, silakan. Nanti kembali ke Zoom lagi ya Pak. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Iya. Warahmatullahi. Ibu Rifkoh silakan. Iya Bu, Ya, menurut silakan. saya tes ini dirancang untuk memudahkan guru untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran. Terus, guru bisa menetapkan tindak lanjut yang tepat untuk sesuai dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Kita mengetahui bagaimana kelemahannya siswa dan kelebihannya untuk tes ini. Begitu, Bu. Apakah ada hubungannya dengan lulus dan tidak lulus Bu pada tes diagnostik ini? Kalau menurut saya itu tidak seharusnya untuk lulus atau tidaknya, supaya kita cuma mengetahui di mana kelebihan dan kelemahan siswa tersebut. Begitu. Ya, terima kasih Bu Rifkoh. Selanjutnya Ibu Siti Rahma, silahkan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik itu adalah jenis tes yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan siswa. Kemudian, apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa, guru dapat menilai untuk lulus dan diagnostik itu tergantung gurunya. Menurut saya itu tergantung guru. Tapi setelah kita ketahui kelebihan dan kelemahan siswa, di situ kita dapat menilai bagaimana siswa tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti Rahma. Silahkan Ibu Rifkoh dan Ibu Siti Rahma bisa klik lower hand ya. Teman-teman yang lain silahkan. Bapak Muhammad Rifal, silahkan. Pak Muhammad Rifal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, menurut saya tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam menguasai materi saja Ibu. Dan hubungannya, kalau menurut saya tidak ada hubungan Ibu. Karena mendeteksi kesulitan belajar siswa dan bukan untuk menguji siswa lulus dan tidaknya Ibu. Cukup sekian Ibu. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Rifal ya. Selanjutnya apa masih ada yang akan berpendapat? Oh, Ibu Novi. Silahkan Ibu Novi. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui secara tepat kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran.
Ya, Ibu, adakah hubungannya dengan kelulusan pada tes ini? Kenapa Ibu? Apakah ada istilah lulus atau tidak lulus dalam tes diagnostik ini? Ada Ibu, karena tujuannya itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Terima kasih, Ibu Novi. Ya, sama-sama. Bapak Ibu masih ada yang akan berpendapat? Sudah. Ya, jadi memang benar Bapak Ibu. Untuk tes diagnostik ini, biasanya tes ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk Ya Bu, mengetahui masih. kelebihan. Ya, Ibu Suci akan berpendapat untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki peserta didik kita dan bagaimana kita nantinya akan merancang suatu pembelajaran yang Iya Bu, sesuai dengan tapi kalau didik. Silahkan Ibu Suci. Ya, kalau menurut Ibu Suci bagaimana? Ibu Suci Ramadhani, silahkan. Bu Suci, halo? Mana Ibu Suci? Sudah iya, tidak bersuara. iya Bu. Silahkan, akan berpendapat. Iya Bu, saya sepakat dengan yang Ibu sampaikan bahwa tes diagnosis itu memang untuk mencari kelemahan. Mana ini orangnya menghilang ini? Udah bagus jaringannya, Bang. Oh iya, mungkin masalah jaringan ya Bapak Ibu ya. Sama ini saya juga share screen juga ada masalah jaringan nggak bisa slideshow ini saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu berkaitan dengan tes diagnostik sudah benar ya. Dan tes diagnostik itu tidak ada hubungannya dengan lulus dan tidaknya karena tes diagnostik itu merupakan tes awal yang untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, untuk kita menjadikan pijakan dalam merencanakan suatu pembelajaran, Bapak Ibu. Kalau hasil akhirnya nanti semua siswa pasti lulus, kan begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk tes diagnostik ini sendiri tidak ada hubungannya dengan kelulusan, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, tes diagnostik memang digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan didik kita. Nah, juga bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi siswa yang akan kita ajar itu kemampuan dasarnya mencapai di mana dan bagaimana kondisi awalnya, Bapak Ibu. Hasil tes diagnostik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik tersebut. Dengan begitu nanti rencana pembelajaran yang akan kita buat itu memang dibutuhkan, memang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi fungsi dari tes diagnostik seperti itu. Dan memang tes diagnostik ini biasanya dilakukan pada awal pembelajaran. Selanjutnya, pada madrasah Bapak Ibu tentu ada yang sudah melaksanakan AKMI, ada yang belum, dan lebih banyak sudah melaksanakan. Karena Bapak Ibu sudah ditunjuk untuk pelatihan tindak lanjut. Ya. Apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN atau Asesmen Nasional atau ANBK? Silahkan. Ibu Suci, silahkan. Silahkan Ibu. Ibu Suci, silahkan. Suara Ya saya Bu, bisa didengar. kalau Ya. menurut saya, halo. Ya.
Oh iya, kalau menurut saya persamaan ANBK dan APNI sama-sama dilaksanakan bagi siswa kelas 5. Kalau di tingkat sekolah dasar atau madrasah, kelas 7. Halo? Ya. Ya, selanjutnya karena ini Ibu Suci mungkin kendala sinyal ya Ibu ya. Tidak apa-apa, silahkan Bapak Muhammad Rifal, silahkan Pak. Iya Ibu, kalau AKMI dia evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk mengukur kompetensi peserta didik Ibu. Sedangkan AMBK dia program evaluasi juga untuk peserta didik tapi diselenggarakan oleh Kemendikbud. Mungkin cuma itu Ibu. Ya, terima kasih Bapak Rifal. Silahkan teman-teman yang lain bisa melengkapi, bisa berpendapat. Bapak Ibu yang belum berpendapat, silahkan kesempatan untuk berpendapat. Ibu Novi, silahkan Ibu Novi. Ya, suaranya belum dengar Ibu. Belum masuk Bu Novi. Nah. Persamaan AKMI dan ANBK Ibu sama-sama berbasis komputer dan dilaksanakan kelas 5. Sedangkan perbedaan ANBK dan AKMI adalah terkait dengan peserta, di mana pada ANBK akan diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Sedangkan AKMI dapat diikuti oleh siswa saja yang duduk di bangku kelas 5. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Berbasis komputer dan penyelenggaranya itu kalau siswa, kalau AKMI siswa saja, kalau ANBK bisa siswa, bisa guru ya. Kepala sekolah. Selanjutnya Ya. silakan Bapak Ibu ya. Ibu Hilda, Bu. Oh, Ibu Hilda. Ya, silakan. Ibu Hilda, Bu. Ya, sudah dikasih. Ya, Bu. Oh iya Bu, perbedaan yang soal AKMI dan AN. Kalau AN di apa? Dilaksanakan di Mendikbud Bu. Kalau AKMI dilaksanakan di Kementerian Bu Agama Bu. Itu perbedaan yang persamaannya Bu. Sama-sama dari Mendikbud, sama-sama saya juga dari kementerian. Jadi agak bersamaan juga itu Bu. Jadi hanya bedanya AKMI dia di Kementerian Agama. Sedangkan Mendikbud, sedangkan ANBK di Mendikbud. Ya, terima kasih Ibu Wisnur dan Ibu Hilda. Join berdua ya Bu ya, yang rukun. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau memberikan pendapatnya berkaitan dengan AKMI dan ANBK? Ibu Novi bisa lower hand ya Ibu ya, diklik reaction, klik lower hand. Silakan Bapak Ibu, ini masih banyak yang belum mengeluarkan suara. Siapa ini? Silahkan raise hand biar terlihat. Ayo Bapak Ibu dua lagi. Ini bapak-bapaknya baru satu yang muncul. Baru Bapak Rival tadi ya. Silahkan dua pendapat lagi saya tunggu Bapak Ibu. Ayo, ayo. Ya Ibu Irma silahkan.
Ya, makasih Bu. Kalau untuk persamaan dan perbedaan, untuk persamaan AKMI dan AMBK ini, kalau AKMI ini lebih ke kepala sekolah, guru dan siswa. Sedangkan ANBK ini memang, kebalik. Kalau ANBK diikuti oleh kepala sekolah, guru dan siswa. Sedangkan AKMI itu dikhususkan kepada siswa. Hanya siswa saja. Seperti itu. Dan untuk lebih pada menitikberatkan persoalan literasi dan numerasi pada AKMI apa ANBK? AKMI kayaknya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ibu Hikmayanti. Selanjutnya Ibu Siti Maisarah, silahkan. Assalamualaikum. Persamaan AKMI dan AN sama-sama kompetensi literasi dan numerasi dan berbasis komputer. Siapa lagi? Sedangkan AKMI diselenggarakan oleh Kemenak, sedangkan ANBK diselenggarakan oleh Kemdikbud. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Siti Maisarah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau berpendapat berkaitan dengan AKMI dan AN? Sudah tidak ada yang mau berpendapat? Kenapa Ibu? Ada lagi yang akan berpendapat? Silahkan. Tidak ada. Nah, jadi memang benar Bapak Ibu. AKMI dengan AN itu berbeda, walaupun ada persamaannya. Persamaannya tadi betul, kedua-duanya berbasis komputer. Betul ya. Dan kedua-duanya juga berbasis literasi Bapak Ibu ya. Itu betul sekali. Dan kedua-duanya tujuannya adalah untuk peningkatan mutu dari pendidikan. Nah, sedangkan perbedaannya jika dilihat dari penyelenggaranya, untuk AKMI penyelenggaranya adalah Kementerian Agama, untuk AN Bapak Ibu udah tahu sendiri ya, jadi Kemendikbud itu dari penyelenggaranya. Yang pertama. Yang kedua, dari siswa. Siswa yang melaksanakan AKMI itu tidak sampel, tapi semua siswa pada madrasah yang ditunjuk. Sedangkan AN hanya siswa sampel saja. Jadi kalau AN, semua sekolah, semua madrasah melaksanakan. Tetapi siswanya sampel saja, tidak semuanya, hanya beberapa saja. Namun jika AKMI, tidak semua madrasah ditunjuk melaksanakan. Hanya beberapa madrasah saja yang ditunjuk untuk melaksanakan, namun madrasah yang ditunjuk untuk melaksanakan AKMI itu semua siswanya terlibat, jadi tidak sampel, tapi semua siswanya ikut mengerjakan soal-soal AKMI. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau dilihat dari siswanya. Yang terakhir, jika dilihat dari literasinya, Bapak Ibu. Untuk AN, seperti Bapak Ibu ketahui, literasinya itu meliputi literasi membaca dan literasi numerasi. Sedangkan untuk AKMI, ada 4 literasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan yang paling menjadi ciri khusus dari Kementerian Agama adalah literasi sosial budaya. Jadi di AKMI ada 4 komponen literasi. Pada AN ada 2 komponen literasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Berkaitan dengan AKMI dan AN. Jika tidak ada, saya lanjutkan.
Selanjutnya adalah tujuan AKMI, Bapak Ibu. Jadi, AKMI ini dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah. Jadi targetnya adalah perbaikan sistem pembelajaran di madrasah. Mulai dari level kelas, madrasah, kabupaten, provinsi, dan nasional. Jadi tujuan utamanya pada peningkatan mutu pendidikan. Hasil AKMI berupa rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Umpan balik ini nanti menjadi bahan acuan penting dalam intervensi proses pembelajaran di madrasah, dalam penyusunan atau perbaikan buku ajar, maupun intervensi berkaitan dengan kebijakan pada madrasah Bapak Ibu, termasuk kebijakan-kebijakan mungkin berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi ini adalah tujuan AKMI Bapak Ibu. Jadi tujuan utamanya tadi untuk perbaikan mutu pendidikan melalui instrumen penilaian yang dilaksanakan oleh AKMI dan menghasilkan rekomendasi umpan balik yang bisa kita jadikan untuk merancang, menyusun, maupun membuat suatu kebijakan di madrasah Bapak Ibu. Selanjutnya, fungsinya AKMI ini nanti dari hasil AKMI yang keluar pada masing-masing madrasah akan memberikan informasi sebagai bahan pijakan dalam memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kekuatan serta kelemahan setiap peserta didik. Nah, jadi fungsinya nanti AKMI ini diharapkan bisa menjadi pijakan, bisa menjadi suatu fondasi awal Bapak Ibu dalam melakukan tindak lanjut pembelajaran pada madrasah Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, wawasan berkaitan dengan AKMI. Jadi AKMI itu kepanjangannya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Di mana hasil AKMI nanti yang akan sebentar lagi bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Itu informasi capaian kompetensi peserta didik Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti tiap-tiap peserta didik itu kan akan mendapatkan raport AKMI. Raport AKMI itu nanti berisi capaian kompetensi atau kita menyingkatnya itu CK Bapak Ibu. Jadi antar peserta didik itu nanti bisa berbeda CK-nya. Bisa jadi dia ada di CK 1, 2, 3, atau 4, atau 5 Bapak Ibu. Jadi nanti ada raport AKMI peserta didik Bapak Ibu. Nah, setelah peserta didik melaksanakan AKMI, mengerjakan AKMI, lalu muncullah hasilnya, muncullah raportnya, dan saat ini Bapak Ibu sedang melakukan pelatihan, nanti diharapkan dari pelatihan ini, Bapak Ibu bisa membuat program rancangan untuk madrasahnya berkaitan dengan pengembangan literasi dalam pembelajaran Bapak Ibu didasari pada hasil raport AKMI peserta didik atau hasil raport AKMI madrasah. Jadi tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak terus pelatihan ini tuh untuk apa, gunanya untuk apa, tapi pelatihan ini disiapkan untuk nantinya setelah raport AKMI keluar, Bapak Ibu yang mewakili madrasah ini dapat membuat suatu program rancangan yang mana
berpijak pada hasil AKMI madrasah Bapak Ibu. Sehingga nantinya akan ada alternatif solusi perbaikan pembelajaran setelah raport AKMI diterima dan setelah rancangan Bapak Ibu itu dibuat. Dengan begitu diharapkan nanti ada peningkatan mutu pendidikan dalam hal literasi di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini, silahkan. Adakah yang mau ditanyakan? Setidaknya sampai sini Bapak Ibu sudah memiliki gambaran ya, apa yang akan dilakukan selama pelatihan, setelah selesai pelatihan, apa yang akan dilakukan terhadap madrasah. Silahkan, jika ada yang ditanyakan berkaitan dengan AKMI dan raport AKMI, serta pelatihan ini. Sebentar. Saya tanya dulu, apakah madrasah Bapak Ibu ini memang sudah melaksanakan AKMI semuanya atau ada yang belum? Sudah Ibu, sudah Sudah kan? melaksanakan tuh, iya. Ya. Melaksanakan Ya. AKMI. Kalau sekolah kami penyelenggara Ibu. Oh ya, sudah ya berarti ya. Nah, iya. Oke, kalau yang lain memang sudah beberapa kali ya melaksanakan AKMI mungkin di 2 Iya, tahun silakan. sebelumnya sudah ya Bapak Ibu Iya, ya. yang ini saya bertanya Ibu, masalah rapornya itu Bu. Masalah Oh iya rapornya betul. itu rapor AKMI dia berbeda karena ini capaian ya Bu ya. Capaian kompetensi. Terus berarti termasuk di belajar merdeka ya Bu? Belajar merdeka. Ya, jadi begini Ibu, Ya. berkaitan dengan raport AKMI yang akan terbit tahun ini itu sudah ada perubahan dibanding dengan yang tahun sebelumnya ya Ibu ya. Kalau di tahun sebelumnya saya sebagai instruktur menyampaikan ada 5 keterampilan. Mungkin Bapak Ibu yang tahun sebelumnya madrasahnya sudah AKMI pasti tahu ada perlu pendampingan, cakap, tampil ya kan, sampai yang terakhir itu perlu ruang kreasi. Itu yang ada di tahun lalu Bapak Ibu. Namun raport AKMI mulai ini sudah berubah menjadi CK, capaian kompetensi. Jadi nanti di raport AKMI itu akan menunjukkan capaian kompetensi siswa madrasah atau siswa MI-nya itu ada pada capaian berapa. Gitu ya. Sudah memiliki gambaran ya Ibu ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jika sudah tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah komponen AKMI, Bapak Ibu. Jadi, di dalam AKMI ada 4 literasi yang diujikan dalam soal-soal asesmennya. Yang pertama berkaitan dengan literasi membaca. Yang kedua berkaitan dengan numerasi. Yang ketiga dengan sains. Dan yang terakhir sosial budaya. Masing-masing literasi ini memiliki kompetensi tersendiri Bapak Ibu. Dan memiliki CK atau capaian kompetensi tersendiri. Nanti Bapak Ibu akan mempelajarinya pada tiap-tiap literasi saat pelatihan ini. Secara umum, pada literasi membaca, kompetensinya adalah yang pertama, menemukan dan mengakses. Yang kedua, menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Selanjutnya untuk numerasi, itu juga sama, ada 3 kompetensi. Yang pertama, presentasikan objek. Yang kedua,
menerapkan strategi pemecahan masalah. Yang ketiga, menalar dan memberi alasan. Untuk kompetensi sains, ini juga ada 3 kompetensi. Yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, menafsirkan data dan bukti ilmiah. Yang terakhir, kompetensi yang berkaitan dengan sosial budaya. Yang pertama adalah menemukan dan menjelaskan. Yang kedua, menerapkan. Yang ketiga, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, nanti dari kompetensi-kompetensi ini pada tiap-tiap literasi akan Bapak Ibu kembangkan dalam model-model pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas dan di madrasah. Silahkan sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Oh ya, madrasah yang belum melaksanakan AKMI apakah ada di pelatihan ini? Silahkan raise hand kalau ada madrasah yang belum melaksanakan AKMI, tapi Bapak Ibu ikut pelatihan. Tidak ada ya, berarti semuanya sudah melaksanakan. Nah, sekarang kita sampai pada CK, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini sangat penting karena nanti ini berkaitan dengan raport AKMI-nya. CK atau capaian kompetensi di AKMI itu ada CK1 sampai CK9 Bapak Ibu ya. Jadi soal-soal AKMI yang disajikan dalam sistem komputer kemarin itu melingkupi CK1 sampai 9 mulai dari MI sampai MA Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman saja. Kebetulan saya juga tim pembuat soal di tahun ini untuk MI. Kemarin itu saya dan tim ada 15 orang. Buat soal MI-nya itu berdasarkan CK. Dan nanti soal-soal tersebut masuk ke dalam sistem komputer dan siswa itu akan mendapatkan soal pada CK standar. Nah, CK standar untuk MI itu CK3 Bapak Ibu. Ini ya. Jadi CK standar MI itu CK3. Nanti saat siswa mendapatkan soal-soal CK3, namun tidak bisa mengerjakan, otomatis pada babak selanjutnya, siswa itu akan diturunkan pada CK1. Soal-soalnya. CK2, maaf. Ke CK2. Dan saat CK2 siswa juga tidak mampu menyelesaikan, maka sistemnya nanti soal akan muncul pada CK1 Bapak Ibu. Jadi sistem pengerjaan soalnya kemarin seperti itu Bapak Ibu. Namun jika soal standar CK3 ini siswa mampu mengerjakan, maka di babak selanjutnya siswa akan mendapatkan soal CK4. Naik. Jika soal CK4 bisa menyelesaikan, siswa akan naik ke soal CK5. Begitu Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya, untuk tingkat MI, CK-nya adalah CK1, CK2, CK3, CK4, dan CK5. Nah, nggak ada anak MI CK-nya 6 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham. CK untuk MI rentangnya 1 sampai dengan 5 Bapak Ibu. Silahkan dari sini jika ada yang mau ditanyakan berkaitan CK.
Silahkan, siapa yang mau bertanya? Sudah jelas ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan CK ya. Jadi untuk MI, CK-nya berapa Bapak Ibu? 1 sampai 5, Bu. Nah, 1 sampai 5. Namun standarnya ada pada CK berapa? Sampai CK 3. Ya, ada pada CK3. Itu harus dijadikan pedoman ya Bapak Ibu ya. Ya, sip. Selanjutnya silahkan Ibu Novianita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ibu ingin menanyakan ini, apa itu kepanjangan dari CK? Capaian kompetensi, Ibu. Oh, iya, makasih Bu. Makasih. Ya, makasih Bu. Jawab ya. Ya, jadi CK itu capaian kompetensi. Jadi nanti raport AKMI-nya itu sudah berupa CK, Ibu ya. Bukan iya. seperti yang kalau tahun sebelumnya kan masih ada perlu pendampingan cakap, terampil, perlu ruang kreasi, seperti itu. Tapi kalau ini nanti menunjukkan CK berapa, apakah CK1, apa CK2, atau CK3, atau bahkan ada yang sudah CK4 atau CK5. Dan CK-CK ya. ini nanti itu akan berlanjut Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Misalnya gini, ini siswa saya itu sudah ada pada CK5, berarti dia sudah sangat unggul, berarti tidak perlu dikembangkan. Nah, hal seperti itu salah ya Bapak Ibu ya. Karena masih ada CK lanjutannya untuk di MTS. Mulai CK5 sampai dengan CK 7 kalau di MTS. Lalu di MA juga masih dikembangkan lagi berlanjut. Dan yang terakhir CK ada pada CK 9. Dan diharapkan paling tidak anak-anak madrasah ibtidaiyah dia ada pada CK standar, CK 3. Namun jika memang raport AKMI-nya nanti ada di bawah standar, maka Bapak Ibu memang perlu mengembangkan bagaimana pembelajaran yang tepat untuk bisa menaikkan atau melakukan penguatan terhadap CK tersebut. Nah, nanti tenang, masih ada 4 hari Bapak Ibu ya. Kita kenalan dengan CK dulu. Oke. Ibu mau tanya, Ibu. Silahkan. Kenapa memang, saya mau tanya ini masalah kelasnya, Bu. Kenapa memang harus dikhususkan hanya kelas 5 yang ikut AKMI ini? Kenapa maksudnya bukan dari kelas 4 itu, Bu? Sementara ujiannya di kelas 6 nanti untuk ujian akhir, dia nilainya dari kelas 4, 5, 6. Yang ikut AKMI ini dikhususkan untuk kelas 5. Kenapa tidak dari kelas 4, Ibu? Makasih, Bu. Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu. Ini saya tuh bingung membedakan yang Ibu Hilda tuh yang mana, yang Ibu Wisnur tuh yang mana loh ya. Karena sama-sama berdua. Ya. Jadi begini Ibu. Memang untuk AKMI ini, AKMI kan bukan pelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada mata pelajaran yang bisa kita buat misalnya les, kita akan pemadatan materi, besok kita AKMI biar CK-nya nanti dapat CK yang tinggi hasilnya. Bukan seperti itu. Tapi AKMI itu isinya adalah soal-soal literasi, Bapak Ibu. Nah, yang dikembangkan adalah literasinya. Kalau ujian pada kelas 6, itu kan pengembangannya pada ranah pengetahuan, ya Bapak Ibu ya. Atau ranah-ranah yang lain. Tapi untuk AKMI memang dikembangkannya adalah untuk soal-soal literasi. Dan memang dari Kementerian Agama itu mengambil kelas di bawah kelas yang lulus. Berarti otomatis untuk MI itu ada di kelas 5, MTS itu ada di kelas 8, untuk di MA berarti ada di kelas 11. Memang seperti itu, Ibu. Nah, diharapkan pada kelas sebelumnya para guru sudah mulai menerapkan literasi secara tepat dalam tiap pembelajarannya. Sehingga nanti saat siswa ada di kelas 5 dan melaksanakan AKMI, itu sudah tergambarkan bahwa literasinya itu levelnya sudah di atas level yang standar, Bapak Ibu. Jadi tujuannya seperti itu. Dan memang diberikan pada kelas-kelas, bukan pada kelas ujian, karena ini berkaitan dengan literasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang masih perlu ditanyakan? Belum kita lanjutkan. Oke, kalau sudah saya lanjutkan.
Jadi Bapak Ibu juga perlu tahu capaian kompetensi berjenjang yang bersifat kontinum atau berkelanjutan. Nah, jadi nggak ada siswa sudah sampai CK5 kita berhenti untuk belajar, untuk berliterasi, nggak ada. Namun, CK ini akan terus berkelanjutan sampai dengan siswa nanti ada pada jenjang MA. Untuk MI tadi Bapak Ibu tahu CK-nya 1 sampai 5. Untuk MI tadi standarnya di CK berapa Bapak Ibu? Halo, cek. Standarnya 3. Untuk Ya, MTS standarnya sampai 5. 3. Nah, nanti untuk Standarnya MTS 3, Bu. ya Kalau sampai MTS 7. sampai 5. Ya, standarnya 5, betul untuk MTS. Kalau untuk MA itu 5 sampai 9. Jadi standarnya ada pada TK 7. Jadi intinya itu Bapak Ibu mudah sekali. Standarnya misalnya kan 3 di MI. Dia turunnya pasti bisa 2 ke CK2, CK1. Jadi turun 2. Naik juga sama, naiknya hanya 2, CK4, CK5. Jadi nggak bisa lebih dari itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada rentang CK dan ada CK standar. Nah kemarin itu kami, ini cerita saja ya Bapak Ibu ya, dari tim penulis soal, karena saya tim penulis soal MI untuk tahun ini, kemarin itu MI juga ada membuat CK4 dan CK5, namun dimasukkan di dalam soal-soal MI. Dan MTS juga ada untuk MTS soal CK4 dan CK5. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam AKMI itu ada CK irisan. CK irisan itu CK yang bisa dimasukkan ke jenjang sebelumnya atau setelahnya. Seperti di CK 3, 4, 5. Guru untuk penulis soal MTS juga membuat CK3 Bapak Ibu. Karena anak-anak MTS bisa mungkin kemampuannya sama seperti anak MI, dia ada di CK3. Nah, jadi ada CK-CK irisan, contohnya seperti CK3 di MI dan CK3 MTS, ada CK4 MI, CK4 MTS, dan ada CK5 MI dan CK5 MTS. Jadi memang ada CK double atau CK irisan, karena mengingat kemampuan siswa yang berbeda-beda dan setiap siswa bisa naik kemampuannya atau bahkan dia dianalisa itu turun CK-nya. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan CK pada Madrasah Ibtidaiyah Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada Sudah kita paham, sampai Bu. Sudah paham semua, ya, Bu. paham. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, benar-benar semangat hari ini ya. Selanjutnya Ya, kita Bu. sampai tahap akhir, kita mau merefleksi dan melakukan penguatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ingat lagi, apa fungsi AKMI sebagai tes diagnostik madrasah? Kan siapa yang akan menjabarkan berkaitan dengan AKMI dan diagnostik madrasah? Silahkan Ibu. Ini kok Bapaknya nggak ada ya? Bapak-bapak silahkan. Boleh Pak berpendapat. Silahkan siapa dulu yang akan berpendapat? Ya, Ibu Hilda, Bu. Ibu Hilda, Bu, fungsi AKMI, Bu. Nah, silahkan Ibu Hilda. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi AKMI, Bu, memberikan informasi sebagai bahan pijakan dan memberikan tim berupa perlakuan intervensi yang tepat dan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan peserta didik, Bu. Ya. Ibu sebelahnya, Ibu siapa? Ibu Wisnur mau menyampaikan juga? Ibu Wisnur sih. Iya, Bu. Ya. Sudah, Bu, untuk fungsi AKMI itu. Sudah, Bu, sudah dijawab oleh Ibu Hilda. Satu kelas, satu ruangan. Oke, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Untuk memberikan pijakan ya, Bu ya.
Kan Ibu Ya. sudah jelaskan tadi memberikan pijakan dalam memberi berupa perlakuan, literasi, numerasi, itu kan dia berfungsi dalam fungsi AKMI itu, Bu, kepada peserta didiknya, Bu, agar peserta didiknya cepat paham juga, cepat mengerti dengan fungsi AKMI ini. Iya. Terima kasih Bu Hilda dan Ibu Wisnur ya. Berarti Makasih. sudah semuanya Bapak Iya. Ibu. Bingung lagi ya, pelatihan ini tuh untuk apa gitu. Sejak kemarin tuh saya banyak pertanyaan Bapak Ibu. Termasuk dari madrasah saya sendiri itu menanyakan, ini pelatihannya untuk apa? Kenapa 5 hari? Ini kan capek, banyak pekerjaan, anak-anak gimana gitu. Sama Bapak Ibu, di sana, di sini tuh sama ya. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah mulai memahami. Yang pertama berkaitan dengan AKMI sebagai tes diagnostik madrasah. Ada lagi Bapak Ibu, saya buka 2 orang lagi, silahkan. Ibu Siti Rahma, Iya. silahkan. Ini lagi. Silahkan Fungsi apa Ibu. Ini tadi fungsi AKMI. Ibu Siti Rahma, silahkan. Suaranya belum dengar, Bu. AKMI. Ya. Suaranya belum dengar. Ya, halo. Ya. Ya, Ibu, fungsi AKMI terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk mendiagnosis kompetensi peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan madrasah. Dan yang ketiga, sebagai bahan dalam menyusun program maupun investasi dalam lingkungan madrasah. Ya, terima kasih, Bu. Jadi kan- Selanjutnya silakan Ibu Iya, Novia. di sini kan Ibu kan pertanyaannya Ibu kan refleksi, Bu ya. Pertanyaannya Ibu kan merefleksi dan penguatan. Berarti apa yang diberikan tadi itu yang kita refleksi lagi, Bu ya. Tadi sudah membicarakan tentang tujuan kegiatan itu literasi. Terus capaian kompetensi, merancang perbaikan, keaktifan dalam kelas, penilaian keterampilan, presentasi tentang RTL. Iya. Jadi sudah semua dipelajari. Ya. Dipelajari Ya, tadi, Ibu. Bu. Jadi semuanya mulai dari depan ya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya Iya, Ibu Novi mulai tadi dari- ya. Ya, Ibu. Silahkan Ibu Novi. Sudah, Iya. Ibu. Iya, Bu. Sampai tes diagnostik. Sudah, alhamdulillah sudah dipahami, Bu. Ya, alhamdulillah. tidak sia-sia ya Bu ya duduk di depan Zoom sampai Iya. capek. Ya. Nah, Jadi nanti tidak masih ada terasa, Bu. Tidak terasa capeknya karena ilmu yang didapat, Ibu. lagi besok sambil bawa es campur gitu ya, sambil bawa bakso Iya. gitu nanti nggak terasa lagi Bu. Cepat Ya. dingin, Bu. Terima Supaya kasih ya dingin, Ibu Nur, ya campur. sama Ibu Hilda ya. Iya. Yang berdua tapi tetap semangat ya Bu ya. Dulu Ibu supaya semangat semua. Jangan semangat ini, Bu. Kayak loyong, Ibu. Iya. Alah. Ya Ibu Mana Novi dulu ya. laki-lakinya nih, tidak muncul. Lanjutkan ya Ibu ya. Lanjutkan ke Ibu Novi. Setelah ini nanti Ibu Siti Rahma ini tunjuk tangan lagi apa belum turun tadi ya tunjuk tangannya. Silahkan Ibu Novi dulu. Sudah, Ibu. Sudah memberikan anunya tadi. Tujuannya. Oh ya, berarti masuk ke tujuannya AKMI ya. Oke, terima kasih Bu Novi. Ibu Siti Rahma, mau ada yang disampaikan atau belum lowongan? Mana laki-lakinya ini? Tidak ada yang menjawab ini. Perempuan semua ini. Nah, itu saya Ketua ingat loh, ada Bapak yang ikut loh ya. Ketua dan Belum wakil. Ketua kelas, mana itu? Mana ketua, mana wakil ini? Aduh. Katanya mau buat grup. Mana itu ketua kelasnya? Kasih heboh dulu kelasnya kita. Kelas Ya, nanti D0815. Heboh lah. Ya, Mana nanti semuanya itu loh ya.
Yelnya belum loh Bu kelas ini ya. Nanti dibuat heboh lagi Bu. Buat Yel, dibuat grup juga. Besok ketemu saya lagi untuk literasi sosial budaya hari ketiga kalau nggak salah ya. Nanti harus sudah ada grup kelompoknya. Jadi kita lebih mudah untuk berkolaborasi. Bapak Iya. Ibu untuk menyampaikan AKMI sebagai tes diagnostik madrasah sampai di sini dulu. Namun Bapak Ibu tolong jangan keluar Zoom dulu ya. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu benar-benar semangat dan akhirnya di langkah awal ini Bapak Ibu sudah memahami latihan ilmahat. Itu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampai jam 12.